Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 program studi ilmu komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi dengan tema cerdas bersama AI dan bukan bergantung pada AI. Program ini merupakan kampanye edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa supaya dapat memanfaatkan kecerdasan buatan tersebut secara bijak, bertanggung jawab, dan tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi. Nah, pada bagian pendahuluan ini kita jelaskan latar belakangnya dari program komunikasi yang akan dilaksanakan tersebut. Dan program ini mengangkat tema cerdas bersama AI bukan bergantung pada AI. Karena penggunaan kecerdasan buatan AI pada saat ini itu sudah semakin umum di kalangan mahasiswa. Dan AI telah banyak digunakan untuk mencari berbagai macam informasi, membantu memahami materi perkuliahan, dan hingga menyelesaikan berbagai macam tugas akademik. Nah, meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan AI yang tidak bijak itu dapat menimbulkan ketergantungan dan mengurangi kemampuan berpikir kritis. Ya, oleh karena itu, program ini itu ditujukan untuk mahasiswa sebagai pengguna aktif teknologi digital yang bertujuan sebagai meningkatkan pemahaman bahwa AI itu sebaiknya digunakan sebagai alat bantu untuk pembelajaran dan bukan sebagai pengganti kemampuan kita yang secara berpikir maupun kreativitas. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu strategi, dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan kampanye. Nah, strategi yang dipilih yaitu strategi komunikasi yang sangat edukatif dengan fokus pada penyampaian informasi mengenai manfaat, risiko, maupun etika penggunaan AI dalam kehidupan akademik. Nah, melalui strategi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Untuk mendukung strategi tersebut, nah kampanye akan memanfaatkan berbagai media yang lebih dekat dengan kehidupan berbagai macam mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana. Seperti media sosial yang kita gunakan, yaitu Instagram, TikTok, dan YouTube digunakan sebagai sarana penyebaran pesan kampanye. Nah, sedangkan sebagai sarana penyebaran pesan tersebut, ada juga sebagai webinar, yaitu diskusi interaktif yang digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan AI yang lebih bijak. Selanjutnya, bagian rencana aksi dijelaskan kegiatan yang akan dilakukan selama program berlangsung. Kegiatan yang diawali dengan survei yang sederhana, itu kita akan mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa mengenai penggunaan AI dalam kegiatan belajar. Hasil survei tersebut kita gunakan sebagai dasar dalam menyusun materi kampanye yang sesuai dengan kebutuhan sasaran. Setelah itu, tim pelaksana akan membuat berbagai macam konten yang edukatif, ya seperti poster digital, infografis, dan video pendek yang akan dipublikasikan melalui berbagai macam media sosial. Selain penyebaran konten yang uh, bervariatif, program juga akan mengadakan webinar yang membahas pemanfaatan AI secara bijak, nah, supaya peserta memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mengenai teknologi tersebut menjadi lebih berwawasan. Pada bagian monitoring dan evaluasi, itu kita dijelaskan cara yang digunakan untuk memantau adanya pelaksanaan program. Monitoring sendiri dilakukan selama kegiatan berlangsung dengan memperhatikan jumlah peserta yang mengikuti webinar, kemudian tingkat keterlibatan pesertanya, sebagaimana pesertanya terlibat, kemudian lanjut respon yang muncul pada media sosial kampanye. Evaluasi yang dilakukan setelah program selesai dilaksanakan, dia memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai penggunaan AI yang bertanggung jawab atau tidak. Nah, maka dari itu hasil evaluasi juga digunakan untuk menilai nih keberhasilan program serta menjadi bahan perbaikan bagi kegiatan serupa di masa mendatang yang akan terjadi di kedepannya.
Lanjut kita bagian ke pendukung program, dijelaskan berbagai komponen yang melengkapi proposal kampanye. Salah satunya adalah daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber referensi dalam penyusunan program, sehingga materi yang disampaikan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan selain itu, bagian ini juga membuat rencana anggaran dan susunan tim pelaksana. Rencana anggaran yang digunakan itu memperkirakan kebutuhan biaya selama program berlangsung. Sedangkan tim pelaksana, dia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan setiap kegiatan sesuai tugas masing-masing, supaya program dapat berjalan secara efektif dan terorganisasi dengan baik. Oke, demikian presentasi proposal rencana si program komunikasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Bila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.